Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab 13 dan 14. Untuk yang pertama, kita akan mempresentasikan mengenai bab 13, yaitu mengelola kinerja dan mutu. Sebelumnya, perkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Kiska Yumardika dengan NPM 030, Bilkis Nabila Zahra dengan NPM 120, Duta Rahma Safira dengan NPM 165, Abiasa Sultan dengan NPM 195, Seva Rajabi dengan NPM 334, dan Maharani Putri Rabani dengan NPM 344. Pengertian kontrol. Kontrol organisasi adalah proses yang sistematis dalam mengukur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan standar kinerja. Dalam artikel klasik mengenai fungsi kontrol, Douglas S. Serwin merangkum konsep tersebut sebagai berikut. Inti dari mengendalikan adalah tindakan yang merupakan implementasi dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dasarnya adalah informasi di tangan manajer. Memilih standar dan ukuran. Sebagian besar organisasi berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan. Namun, para manajer mengetahui suatu keharusan untuk mengukur aspek-aspek kinerja yang tidak kasat mata lainnya untuk mengelola aktivitas penciptaan nilai dari organisasi itu. Kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berhubungan dengan faktor-faktor kesuksesan penting yang ada di dalam perusahaan. Model kontrol umpan balik. Berikut ini adalah langkah-langkah kontrol umpan balik. Yang pertama, membangun standar kinerja. Standar-standar harus ditentukan dengan jelas dan tepat agar para pegawai mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan dapat menentukan apakah aktivitas mereka sesuai target atau tidak. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja yang ada. Pengukuran-pengukuran ini harus berhubungan dengan standar-standar yang telah ditetapkan dalam langkah pertama proses kontrol. Kemudian yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Biasanya laporan kinerja yang diamati seperti ini dengan menempatkan standar kinerja untuk periode laporan dan kinerja yang ada untuk periode yang sama serta dengan menghitung perbedaannya. Kemudian yang keempat, melakukan tindakan korektif. Dalam pendekatan tradisional atas ke bawah, dalam melakukan kontrol, manajemen akan membuat otoritas formalnya untuk membatalkan perubahan yang penting. Selanjutnya yaitu kontrol keuangan. Di setiap organisasi, manajer harus mengawasi seberapa baik organisasinya menunjukkan kinerja keuangan. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan perusahaan besar dalam posisi yang baik, tetapi kontrol keuangan juga bisa menjadi indikator berguna yang menunjukkan permasalahan kinerja lainnya. Misalnya, penurunan penjualan dapat menandakan adanya masalah dengan produk, layanan pelanggan, atau keefektifan tenaga kerja penjualan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Memberikan informasi dasar yang digunakan untuk melakukan kontrol keuangan dari sebuah organisasi. Dua laporan keuangan besar, yaitu neraca keuangan dan laporan laba rugi, adalah titik awal dalam melakukan kontrol keuangan. Neraca keuangan itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset dan kewajiban pada waktu tertentu. Laporan laba rugi meringkas kinerja keuangan perusahaan untuk interval tertentu, biasanya 1 tahun. Analisis keuangan menafsirkan angka. Seorang manajer harus mampu mengevaluasi sebuah laporan keuangan yang membandingkan kinerja perusahaan dengan data terdahulu atau norma-norma industri. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utang lancarnya. Rasio aktivitas itu mengukur kinerja internal yang berkaitan dengan aktivitas inti yang ditentukan oleh manajemen. Selanjutnya, rasio keuntungan. Manajer menganalisis keuntungan perusahaan dengan mempelajari rasio keuntungan yang menyatakan keuntungan yang bergantung pada sumber keuntungan, seperti penjualan atau aset. Rasio keuntungan yang penting adalah margin keuntungan dari penjualan, yang dihitung dari laba bersih yang dibagi dengan penjualan. Rasio leverage adalah aktivitas pendanaan dengan uang pinjaman. Leverage digunakan perusahaan untuk membuat asetnya lebih banyak memproduksi daripada tanpa adanya leverage. Selanjutnya ada filosofi kontrol yang berubah-ubah. Pendekatan yang dilakukan manajer untuk menjalankan kontrol terus-menerus berubah
dalam banyak organisasi saat ini. Berkenaan dengan pergerakan menuju partisipasi dan pemberdayaan pegawai, banyak perusahaan mengadopsi proses kontrol desentralisasi daripada hierarki. Pendekatan hierarki versus pendekatan desentralisasi. Kontrol hierarki dilakukan dengan cara mengawasi dan memengaruhi perilaku pegawai serta ekstensif dengan menggunakan aturan kebijakan, hierarki wewenang, dokumen tertulis, sistem pemberian penghargaan, dan mekanisme formal lainnya. Sebaliknya, kontrol desentralisasi mengandalkan nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan, dan kepercayaan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya ada manajemen buka buku, merupakan satu aspek penting dari kontrol desentralisasi di banyak organisasi. Manajemen buka buku ini membuat para pegawai mempelajari sendiri melalui grafik, gambar, rapat, dan sebagainya kondisi keuangan perusahaan. Tujuan dari manajemen buka buku adalah untuk membuat setiap pegawai berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik bisnis. Manajer harus memberikan informasi yang sama seperti yang dimiliki pemilik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manajemen kualitas total. Pengertiannya adalah upaya organisasi untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas di perusahaan dengan cara melakukan perbaikan secara terus-menerus. Organisasinya menerapkan TQM dengan cara mendorong manajer dan pegawai untuk melakukan kolaborasi antar fungsi dan departemen. Teknik-teknik TQM ada 5. Yang pertama, siklus kualitas merupakan sebuah kelompok yang terdiri 6-12 pegawai yang secara sukarela bertemu secara rutin untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang mempengaruhi kualitas kerja mereka. Yang kedua, ada tolak ukur, merupakan proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan, dan praktik dibandingkan dengan pesaing terkuat atau perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan terunggul di industri yang sama untuk mengidentifikasi area-area yang harus diperbaiki. Yang ketiga, ada prinsip Six Sigma, merupakan pendekatan kendali mutu yang memperhitungkan segala hal dari menekankan pengajaran yang disiplin dan gigih untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah. Yang keempat, ada pengurangan siklus waktu, merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan suatu proses. Yang terakhir, ada perbaikan terus-menerus, merupakan pelaksanaan sejumlah perbaikan tambahan di semua area di organisasi secara terus-menerus. Faktor-faktor kesuksesan TQM ada faktor positif. Yang pertama, tugas-tugas yang ada menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. Yang kedua, TQM berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. Ketiga, ada keterampilan memecahkan masalah ditingkatkan untuk semua pegawai. Keempat, partisipasi dan kerja tim digunakan untuk menghadang permasalahan yang signifikan. Yang kelima, ada perbaikan terus-menerus adalah cara hidup. Faktor negatif, ada ekspektasi manajemen biasanya tinggi, lalu manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenang, lalu ada para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi, lalu pemimpin serikat kerja tidak disertakan dalam diskusi kendali mutu, yang terakhir ada manajer menunggu inovasi yang besar dan dramatis. Lalu selanjutnya adalah tren dalam kendali mutu dan keuangan. Ada 4. Yang pertama, standar kualitas nasional. Lalu yang kedua, sistem pertambahan nilai ekonomis. Yang ketiga, sistem pertambahan nilai pasar. Yang keempat, ada pembiayaan berbasis aktivitas dan tata kelola perusahaan yang meningkat. Sistem kontrol keuangan baru ada 4, yaitu pertambahan nilai ekonomis, merupakan sistem kontrol yang mengukur kinerja yang berkenaan dengan keuntungan setelah pajak dikurangi biaya modal yang diinvestasikan pada aset nyata. Yang kedua, ada pertambahan nilai pasar, merupakan sistem kontrol yang mengukur perkiraan pasar saham terhadap nilai perusahaan terdahulu dan proyek investasi modal yang diharapkan. Yang ketiga, ada pembiayaan berbasis aktivitas, merupakan sistem kontrol yang mengidentifikasi beragam aktivitas yang dibutuhkan untuk menyediakan produk dan mengalokasikan biaya sesuai aktivitas tersebut. Yang terakhir, ada tata kelola perusahaan, merupakan sistem tata kelola organisasi sehingga kepentingan pemilik perusahaan dapat dilindungi. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai bab 14, yaitu mengelola rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Organisasi sebagai rantai nilai. Yang pertama, organisasi digambarkan sebagai sistem yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Lalu poin yang kedua, inti teknis yang merupakan jantung produksi barang atau jasa, berhubungan dengan manajemen operasi sebagai bidang yang berspesialisasi dalam memecahkan masalah-masalah produksi. Lalu yang ketiga, organisasi manufaktur, merupakan organisasi penghasil barang fisik, seperti mobil, set televisi, dan lain-lain. Lalu untuk sebaliknya, organisasi jasa,
menghasilkan produk non-fisik seperti pelayanan, medis, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, meski memiliki perbedaan, kedua organisasi barang dan jasa menghadapi masalah operasional yang mirip. Manajemen rantai supply. Yang pertama, istilah untuk pengelolaan urutan pemasok dan pembeli di setiap tahap pemrosesan. Lalu yang kedua, rantai e-supply menciptakan tautan yang terbentang dari konsumsi hingga pemasok untuk bertukar data. Lalu untuk yang ketiga, mengelola rantai supply memberi pengaruh dan kerjasama tanpa kekuasaan formal terhadap pemasok. Tata letak fasilitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tata letak proses, yang kedua tata letak produk, yang ketiga tata letak seluler, lalu yang keempat tata letak posisi tetap. Pengertian dari masing-masing. Yang pertama yaitu tata letak proses. Tata letak proses merupakan tata letak yang memiliki keuntungan karena berpotensi penghematan dan pengurangan biaya. Lalu pengertian yang kedua, tata letak produk, merupakan tata letak yang efisien ketika organisasi menghasilkan produk dalam jumlah besar. Untuk yang ketiga, tata letak seluler, menampilkan tata letak inovatif berdasar prinsip-prinsip teknologi kelompok. Untuk yang keempat, tata letak posisi tetap, tata letak ini dibutuhkan untuk produk ukuran besar dan untuk pesanan khusus. Selanjutnya, otomatisasi teknologi. Tujuan banyak manajer operasi dewasa ini adalah menemukan kombinasi yang tepat antara teknologi dan manajemen guna memproduksi barang dan jasa secara efisien. Mari kita pelajari 3 kemajuan di bidang operasi manufaktur dan pelayanan. Yang pertama yaitu RFID, Radio Frequency Identification, yaitu sistem identifikasi tanpa kabel yang berguna untuk mengambil data tanpa memerlukan sentuhan berupa barcode maupun magnetik. Pemanfaatan RFID yang paling terkenal adalah OnStar, yaitu sistem RFID berbasis satelit yang biasa dipasang pada mobil-mobil. Meskipun RFID dimanfaatkan oleh pemanufaktur, teknologi ini juga merevolusi jasa, meningkatkan laba dan mengurangi biaya karena pengecekan barang tidak dilakukan secara manual. Potensi RFID untuk merampingkan manajemen persediaan dan memangkas biaya bagi retail sangat besar dan menyebabkan banyak perusahaan mewajibkan pemasok untuk menggunakan teknologi ini. 2. Sistem produksi fleksibel. Teknologi produksi fleksibel adalah berbagai teknologi yang dirancang untuk secara mudah beradaptasi dengan perubahan jenis dan jumlah produk yang diproduksi. Teknologi komputer canggih untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan mesin-mesin untuk mengganti suku cadang, fungsi, dan peralatan ketika suatu produk baru perlu dibuat. Operator manusia membuat penyesuaian dengan komputer. Lewat sistem lini produksi tunggal dengan mudah dapat disesuaikan dengan sejumlah kecil produk, berbeda dengan menggunakan instruksi komputer. Banyak pabrik-pabrik berhenti menggunakan lini perakitan dan beralih ke gugus robot yang dikendalikan perangkat lunak yang dapat berganti gigi dengan cepat untuk membuat perangkat elektronis baru dan mengurangi kecepatan jika penjualan menurun. 3. Produksi ramping adalah proses manufaktur yang menggunakan karyawan sangat terlatih di setiap tahap proses produksi untuk memangkas pemborosan dan meningkatkan mutu. Teknologi sejatinya berperan penting dalam produksi ramping. Namun, inti proses ini bukan mesin atau teknologi, melainkan manusia. Sebagai contoh, operasi Toyota dikagumi di seluruh dunia sebagai model mutu dan efisiensi. Namun, kesuksesan ini, sistem Toyota menggabungkan teknik, sistem, dan falsafah manajemen, seperti komitmen terhadap pemberdayaan pegawai dan budaya kreatif. Manajemen persediaan. Persediaan atau inventory adalah barang-barang yang disimpan sebagai cadangan oleh organisasi untuk digunakan dalam proses produksi. Kebanyakan organisasi memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan barang jadi, meliputi barang-barang yang telah melewati seluruh rangkaian proses produksi namun belum terjual. Contoh, mobil-mobil yang diparkir di gudang pabrik mobil. 2. Persediaan dalam pengolahan, meliputi bahan baku yang bergerak di sepanjang tahapan produksi yang bukan merupakan barang jadi. Contoh, persediaan di pabrik mobil meliputi mesin, bagian roda dan ban, serta dashboard yang menunggu untuk dipasangkan. Yang ketiga, persediaan bahan mentah, meliputi masukan dasar bagi proses produksi organisasi. Persediaan ini tergolong paling murah karena organisasi belum menanamkan tenaga ke dalamnya. Contohnya seperti baja, kawat, kaca, dan cat merupakan persediaan bahan mentah bagi pabrik mobil. Pentingnya persediaan, menghindari kekurangan bahan, meningkatkan pelayanan, mengontrol persediaan yang lebih baik, dan meminimalisir biaya. Persediaan tepat waktu. Sistem persediaan tepat waktu atau JIT, Just in Time, adalah sistem pengendalian persediaan
yang menjadwalkan pengiriman bahan baku hanya ketika diperlukan oleh lini produksi. Masing-masing sistem berpusat pada konsep bahwa pemasok mengirim bahan baku hanya tepat ketika dibutuhkan, sehingga mengurangi persediaan bahan mentah hingga nol. Jumlah persediaan yang berkurang memungkinkan organisasi untuk menggunakan model produktif. Selain itu, JIT berperan penting dalam meningkatkan fleksibilitas. Teknologi informasi telah mengubah manajemen. Surel, konferensi online, smartphone, dan komputer tablet telah menjadi perangkat yang sangat penting untuk pelaksanaan bisnis. Internet memungkinkan banyak organisasi bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan menampung umpan balik dari pelanggan secara online. Beberapa adalah dampak dari teknologi informasi pada zaman era sekarang. Meningkatnya kompleksan tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional, dan keberadaan alat untuk memecahkan persoalan perusahaan. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge management adalah upaya untuk menghimpun pengetahuan secara sistematis, mengorganisasikannya, menyediakannya secara luas kepada seluruh organisasi, dan mengembangkan budaya belajar dan berbagi pengetahuan yang berkelanjutan lainnya. Pendekatan dari manajemen pengetahuan ini adalah berbagi informasi melalui teknologi informasi. Contohnya seperti konferensi, web, portal pengetahuan, manajemen konten, dan wiki. Penerapannya adalah penggunaan perangkat lunak kecerdasan bisnis yang menganalisis data dan memberikan masukan, pola, dan hubungan yang dapat bersifat penting. Sistem informasi manajemen. Sistem berbasis komputer atau biasa disebut dengan Management Information System atau MIS yang memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan manajerial efektif. MIS biasanya membantu kebutuhan pengambilan keputusan strategis, manajemen menengah, dan puncak. Contohnya, pada saat supervisor produksi perlu mengambil keputusan mengenai jadwal produksi, mungkin memerlukan data tentang perkiraan jumlah pesanan untuk bulan mendatang, jumlah persediaan, serta ketersediaan komputer dan personel. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen meliputi sistem mendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, dan groupware. Sistem pendukung keputusan adalah sistem basis data khusus untuk mengambil keputusan. Sistem informasi eksekutif, sistem informasi manajemen untuk membantu pengambilan keputusan strategis di tingkat tertinggi manajemen. Kalau ada groupware, perangkat lunak yang berjalan di jaringan komputer atau lewat internet untuk menghubungkan atau kelompok kerja antar ruangan atau di seluruh dunia. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disebut dengan Enterprise Research Planning mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai proses bisnis di seluruh perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan ini adalah aplikasi komputer yang menyatukan sistem informasi yang mencakup berbagai fungsi utama perusahaan seperti fungsi keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Generasi baru teknologi informasi. Perusahaan mulai menggunakan kekuatan aplikasi teknologi informasi baru sebagai alat kolaborasi ampuh di dalam organisasi dengan menggunakan blog, wiki, jejaring sosial, dan bagi berkas antar sejawat atau peer-to-peer file sharing. Organisasi bisnis pun menggunakan kesempatan ini untuk merambah ke dalam e-bisnis dengan bekerja sama dengan e-commerce untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Karena generasi sekarang lebih memilih sesuatu yang lebih praktis dan mudah secara online, tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Internet dan e-bisnis. E-bisnis dapat didefinisikan sebagai sebuah bisnis yang berjalan melalui proses digital atau jejaring dan bukan di ruang fisik. Hal ini sudah menjadi yang sangat wajar karena pada generasi ini lebih dapat beradaptasi dengan teknologi lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Langkah pertama agar sebuah perusahaan sukses dalam menjalankan e-bisnis adalah para manajer harus menetapkan mengapa memerlukan e-bisnis di dalam perusahaan tersebut. Strategi e-bisnis ada dua, yaitu ekspansi pasar dan meningkatkan efisiensi. Karena dengan e-bisnis, pasar-pasar yang dapat diraih oleh perusahaan pastinya akan lebih banyak daripada
dengan cara yang konvensional. Dan lebih efisiensi karena tidak memerlukan biaya vendor, food, dan biaya lain-lainnya yang tidak diperlukan dalam era digital pada saat ini. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami untuk materi 13 dan 14. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.